Selamat pagi adik-adik peserta magang industri di PT Indotech Infrastruktur Solusi. Bagi adik-adik yang mahasiswa jurusan D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan mengadakan presentasi alat, presentasi project yang setelah kita mengadakan magang kira-kira selama 5-6 bulan ya, dari bulan Februari sampai bulan Juni ya. Jadi kali ini di tanggal 6 Juli 2022 kita akan mengadakan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Sibli dari Prodi D4 Teknik Listrik 2019 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul charger aki untuk baterai lithium ion 18650 plus power bank. Table of content. Yang pertama ada gambaran umum, kedua definisi, ketiga cara kerja, dan keempat kesimpulan. Latar belakang: melalui teknologi yang berkembang, kebutuhan baterai juga tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Teknologi ini dapat kita temui di mana-mana, hampir pada semua perangkat, mulai dari airboat kecil hingga mobil listrik kecepatan tinggi. Penelitian terus berkembang untuk membuat baterai sekecil mungkin tanpa mengurangi efisiensi daya. Baterai Manajemen Sistem atau BMS. Baterai Manajemen Sistem atau BMS pada kendaraan listrik berbasis baterai memiliki fungsi cara kerja untuk memastikan keamanan paket baterai dengan terus memantau dan mengatur parameter seperti suhu serta tegangan. Kemudian ada baterai lithium ion. Baterai lithium ion mengisi daya lebih cepat, tahan lebih lama, dan memiliki kepadatan daya lebih tinggi untuk kekuatan baterai lebih lama dalam kemasan yang lebih ringan. Apa itu baterai manajemen sistem? Baterai manajemen sistem memantau dan mengatur parameter operasional internal, yaitu suhu, tegangan, dan arus selama pengisian dan pengosongan baterai. Dalam istilah teknis, BMS memperkirakan SOC atau State of Charge dan SOH State of Health baterai untuk meningkatkan keamanan dan kinerja. SOC atau State of Charge merupakan sebuah parameter yang mengukur kapasitas energi pada baterai. Sedangkan SOH merupakan parameter kesehatan baterai dalam menyimpan daya. Pernahkah Anda mengalami daya baterai yang sering ngedrop? Bisa jadi SOH-nya sudah rendah. Penggunaan parameter tersebut tujuannya untuk menghindari pengisian daya yang berlebihan dan pengosongan baterai yang berlebihan. Dengan cara ini, BMS dapat mempertahankan tingkat pengisian dalam kapasitas maksimum dan minimum yang diizinkan untuk mencegah kecelakaan mendadak atau ledakan. Apa itu baterai lithium? Kelompok baterai yang memiliki kapasitas energi tinggi dan umum digunakan dalam elektronik. Berbeda dengan baterai primer lithium sekali pakai. LIB menggunakan senyawa lithium intercalated, bukan lithium logam sebagai elektrodanya. Biasanya LIB secara signifikan lebih ringan daripada jenis baterai lainnya dengan ukuran yang sama. Baterai lithium ion ini banyak digunakan dalam elektronik portable. Baterai ini dapat ditemukan di iPod, ponsel, laptop, dan lain-lain. Istilah ini juga dikenal sebagai Li-ion. Cara kerja BMS. Cara kerja sistem manajemen baterai ditentukan oleh kerumitan komponen elektronik yang tersedia di papan. Mikrokontroller BMS mengukur tegangan dan arus sel secara real time, dan berdasarkan itu ia mengganti MOSFET. BMS hanya menggunakan satu bus untuk pengisian dan pemakaian. Awalnya FET pengisian dan pengosongan mati sehingga tidak ada aliran arus. Dan ini untuk pemasangan baterai lithium ke BMS-nya melakukan 3 sel baterai. Pertama, kita pasang yang tegangan tinggi dulu 12 volt, taruh di B+, tegangan 8 volt taruh di B2, tegangan 4 volt taruh di B1, kemudian yang 0 taruh di B-min.
Kalau kita pasang di sini dulu, dari awal ke sini, nanti akan terjadi perusakan BMS. Ya, next. Mikrokontroler BMS merasakan tegangan pada input dan menyalakan MOSFET pengisian yang kembali mulai mengisi daya baterai. Jika tegangan pada pin input tidak ada, maka BMS menentukan beban terhubung dan menyalakan FET pengosongan. Biasanya dua jenis penyeimbangan sel digunakan dalam BMS: penyeimbangan sel pasif, penyeimbangan sel aktif. Dalam penyeimbangan sel pasif, resistor bypass digunakan untuk melepaskan tegangan berlebihan dan menyamakan dengan sel lain. Dalam sel yang aktif, menyeimbangkan muatan berlebih dari satu sel ditransfer ke sel lain yang memiliki muatan rendah untuk menyamakannya. Ini menggunakan kapasitor dan induktor penyimpan muatan. Cara kerja baterai lithium. Untuk keseimbangan muatan, ion-ion lithium dari katoda mengalir melalui elektrolit dan variator menuju kutub anoda hingga kondisi equilibrium tercapai. Baterai 100% target. Ketika baterai lithium dipakai, kondisi sebaliknya terjadi. Muatan listrik dalam bentuk elektron mengalir dari kutub anoda melalui beban ke kutub katoda. Di situ gambar proses charge baterai lithium. Untuk mengimbangi pergerakan ini, ion-ion lithium yang berasal dari kutub anoda mengalir melalui elektrolit dan menembus pori-pori separator menuju kutub katoda. Kejadian ini terus-menerus terjadi hingga seluruh muatan ion di katoda habis atau mengalami kesetimbangan muatan. Setelah baterai kosong atau habis, proses charging kembali dilakukan. Dan ini gambar proses discharging baterai atau pengosongan. Kesimpulan dari kesimpulannya, dengan penggunaan baterai lithium ion di mobil, popularitas dan desain BMS terus meningkat. Hal ini menjadi semakin penting untuk mengetahui tentang teknologi ini. Ada berbagai jenis BMS yang tersedia yang dikategorikan menjadi 1S, 2S untuk 20S BMS. Di sini kata S berarti jumlah sel, dan saya menggunakan BMS 3S atau BMS yang memiliki 3 sel baterai. Terima kasih. Oke.